Halo semuanya, selamat datang di Tongkrongan Cerdas kita. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi tetap tajam dan pastinya 100% berbasis data. Kita bakal ngebedah habis-habisan soal arah ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini. Ada tekanan besar yang lagi dialami masyarakat, tapi yang paling penting kita bakal bahas gimana cara kita bermanuver dan nyari peluang di tengah situasi ini. Jadi, siapin kopi atau teh kalian, posisikan diri senyaman mungkin, dan mari kita mulai. Oke, sebelum kita bahas hal-hal teknis yang berat, aku mau nanya satu hal yang pasti relate banget sama kalian. Pernah ngerasa nggak sih, tiap kali baca berita dibilangnya ekonomi kita lagi tumbuh, lagi bagus, tapi pas kalian ngecek isi dompet atau mutasi rekening, kok rasanya malah makin tipis? Nah, kalian nggak sendirian, keresahan ini tuh valid banget. Ada jarak yang lumayan jauh antara angka makro yang diumbar di luar sana sama apa yang benar-benar kita rasain pas bayar tagihan bulanan atau belanja kebutuhan sehari-hari. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh ibaratkan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini kayak sebuah mesin mobil yang lagi ngebut di jalan tol. Bodinya sih kelihatan mengkilap, speedometernya nunjukin angka yang tinggi, tapi lampu indikator olinya kedap-kedip warna merah. Cepat atau lambat, kalau dipaksa jalan terus, mesin ini bakal overheat dan akhirnya mogok. Nah, oli di mesin ekonomi itu apa? Olinya adalah daya beli kita semua, daya beli kelas menengah. Sekeren apapun angka pertumbuhannya, kalau daya beli kita kering, mesin ekonominya pasti bakal bermasalah. Masuk ke bagian pertama kita, realita di balik angka. Sering kan kita dengar narasi di luar sana kalau ekonomi kita aman terkendali. Mari kita pisahkan narasi dari fakta yang sebenarnya terjadi. Coba kalian perhatikan angka 5,11% ini. Ini tuh klaim pertumbuhan ekonomi kumulatif resmi yang sering banget dibanggain. Secara teknis, yes, angka ini nunjukin kalau kita masih di jalur positif dan nggak resesi. Tapi tunggu dulu, pertumbuhan ini sebenarnya rapuh banget. Cuma ditopang sama segelintir sektor aja. Sementara di bawah, di akar rumput, fondasinya tuh udah mulai goyah. Jadi angka 5,11% ini ibarat lapisan kosmetik aja buat nutupin memar yang ada di baliknya. Dan bukti dari rapuhnya fondasi itu bisa kita lihat dari fakta yang jarang banget di-highlight besar-besaran. Penerimaan pajak negara kita meleset dari target. Gak main-main loh angkanya, meleset atau shortfall sampai minus 271 triliun rupiah. Ini adalah bukti nyata kalau mesin kas negara kita tuh beneran lagi kurang pelumas. Kenapa bisa meleset sejauh itu? Sederhana aja, karena aktivitas bisnis lagi melambat, profit perusahaan pada turun, dan yang paling kerasa, konsumsi rumah tangga kita lagi ngerem habis-habisan. Nah, itu ngebawa kita ke bagian selanjutnya, 3 fakta makro 2025 dan dampaknya buat hidup kita. Dari realita besar tadi, mari kita bedah jadi 3 fakta teknis yang efeknya langsung kerasa ke kalian. Fakta pertama, menyusutnya kelas menengah. Coba perhatiin pergerakan trennya. Di tahun 2019, kelas menengah kita itu ada di 21,45% dari total populasi. Terus, angkanya anjlok terus-terusan sampai nyentuh 16,6% di tahun 2025 ini. Secara harfiah, ada jutaan orang yang terlempar keluar dari zona nyaman mereka. Poin krusialnya adalah fenomena turun kelas ini. Jumlah penduduk kelas menengah sekarang menyusut jadi sisa 46,7 juta orang. Imbasnya, pertumbuhan konsumsi kelas menengah ikutan nyungsep di angka 4,1%. Ini tuh pertumbuhan paling rendah dibandingin kelompok ekonomi lain, bahkan lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi kelompok masyarakat miskin loh. Posisi kelas menengah ini asli lagi terjepit banget. Terlalu kaya buat dapat bantuan sosial kayak BLT dari pemerintah, tapi terlalu pas-pasan buat nahan gempuran inflasi sama harga barang yang makin naik. Sekarang kita lanjut ke fakta kedua, angka 15.285. Ini bukan kode pos ya, ini adalah jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan ini baru di bulan Februari 2025 aja. Sekali lagi, cuma di 1 bulan. Angka ini mecahin rekor sebagai jumlah PHK bulanan tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Badai PHK massal ini tuh paling parah ngehantam sektor-sektor padat karya, kayak pabrik tekstil dan elektronik. Bayangin aja, ketika belasan ribu orang kehilangan pekerjaan cuma dalam waktu sebulan, ada berapa ratus ribu anggota keluarga di rumah yang sumber penghidupannya langsung terputus. Dampak instannya, daya beli rumah tangga langsung hancur. Dan balik lagi ke analogi mobil kita tadi, kalau daya beli hancur, ekonomi kita benar-benar kehilangan bahan bakarnya. Terus fakta ketiganya gimana? Ada di angka 361,5 triliun rupiah. Angka raksasa ini adalah rekor tertinggi untuk restitusi pajak, alias uang pajak yang dikembalikan lagi oleh pemerintah kepada wajib pajak. Lonjakannya gila banget, naik hampir 36% dibandingkan tahun sebelumnya.
Restitusi yang bengkak parah ini akhirnya nyiptain krisis penerimaan pajak. Penerimaan bersih pemerintah jadinya cuma kecapai 87,6% dari target awal. Di satu sisi, ini karena profit korporasi, terutama di sektor andalan kayak sawit dan batu bara, emang lagi mendingin. Tapi di sisi lain, pemerintah juga mulai nyium gelagat kurang enak nih. Ada indikasi potensi kebocoran dalam sistem pengembalian pajak ini. Makanya sekarang mereka lagi didorong buat ngelakuin audit besar-besaran. Bagian 3. Efek domino ekonomi kita. Kalau kita rangkai semua data yang barusan kita obrolin, mulai dari kelas menengah yang turun kasta, badai PHK, sampai krisis pajak, ini semua tuh bukan kejadian yang kebetulan atau berdiri sendiri-sendiri. Semuanya saling ngunci dan nyiptain badai sempurna. Rantai efek dominonya mutar cepet banget kayak gini. Pertama, pesanan turun gara-gara kondisi global. Perusahaan akhirnya terpaksa PHK massal. Kedua, orang yang kena PHK pasti langsung ngerem belanja, bikin daya beli anjlok tajam. Ketiga, karena masyarakat nggak ada duit buat belanja, barang numpuk nggak laku, profit perusahaan hancur, dan ujungnya setoran pajak ke negara ikutan terjun bebas. Keempat, karena setoran pajak seret, dompet pemerintah makin tipis, otomatis mereka nggak bisa ngasih banyak stimulus buat bantu masyarakat. Dan parahnya, siklus ini muter terus-terusan, nyekik perputaran ekonomi kita dari segala arah. Ngeri banget kan? Tapi, tarik napas dulu. Kita masuk ke bagian 4. Ubah krisis jadi peluang. Jangan overthinking dan panik dulu. Kayak pepatah bilang, di mana ada krisis, di situ pasti ada peluang yang bisa kita sikat. Kita ubah rasa cemas tadi jadi amunisi buat manuver. Kabar baiknya nih, Bank Sentral Amerika, The Fed, akhirnya memangkas suku bunga acuan mereka. Ini ngasih ruang napas yang lumayan lega buat Bank Indonesia, dan mereka pun langsung respons dengan ikutan motong BI rate jadi 4,75%. Artinya apa buat kita? Era bunga selangit udah mulai kelar, tekanan global perlahan melunak, dan iklim investasi bakal jadi jauh lebih kondusif. Dan ini dia senjata rahasianya, 200 triliun rupiah. Ini tuh suntikan dana seger dari pemerintah yang bakal digelontorkan langsung ke bank-bank pelat merah atau himbara kayak Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Dana ini sengaja dikeluarin dari brankas bank sentral biar langsung diputar di sektor real dan jadi oli baru buat ekonomi kita. Terus gimana cara praktis kita nangkep peluangnya? Gini strateginya. Pertama, buat kalian yang punya UMKM, ini saatnya kalian gaspol. Dana 200 triliun tadi bakal disalurin ke bank dengan biaya yang sangat murah, sekitar 4% aja. Targetnya emang buat membanjirin sektor UMKM dengan kredit murah, jadi ambil peluang ini buat ekspansi bisnis kalian. Kedua, di saat suku bunga lagi tren turun gini, pasar modal dan surat berharga negara atau SBN bakal kembali menarik dan berpotensi bullish. Mulai deh atur dan pindahin portofolio investasi kalian ke sana. Dan yang ketiga, buat kalian para profesional, dinamika lapangan kerja sekarang berubahnya cepat banget. Solusi paling aman adalah upskilling, tingkatkan keahlian digital kalian. Itu adalah asuransi terbaik buat karir kalian di tengah ekonomi yang baru ini. Pada akhirnya, ini bukan cuma sekedar soal gimana kita bisa bertahan hidup, tapi gimana kita pinter-pinter ambil posisi. Data, fakta, dan strateginya udah terhampar jelas di depan mata kita. Mesin ekonomi kita mungkin sekarang emang lagi batu-batuk, tapi ingat, pemerintah udah mulai nyiram oli baru. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian cuma bakal diam aja ngelihat mesinnya mogok, atau kalian bakal gerak cepat ambil kredit produktif, rotasi investasi kalian, dan ikut berselancar di atas gelombang manuver ekonomi ini? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Sampai jumpa di tongkrongan cerdas kita berikutnya, tetap optimis dan terus bertumbuh.